DPRD Kota Pekalongan menggelar audiensi dengan GNPK RI dan Pemkot Pekalongan dalam rangka klarifikasi terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dengan persengongkolan pemufakatan dalam tender untuk memenangkan peserta rekanan atau perusahaan tertentu pada e-tendering pengadaan barang atau jasa pemerintah LPSE Kota Pekalongan APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan surat yang diajukan GNPK RI pada Komisi A DPRD Kota Pekalongan, kemudian mengundang seluruh pihak terkait dalam kegiatan audiensi dan klarifikasi yang digelar di ruang rapat Komisi A DPRD pada Senin 11 Juli 2022. Dalam audiensi hadir jajaran pengurus GNPK RI Pusat dan GNPK RI Kota Pekalongan, pimpinan DPRD dan Komisi A, serta pimpinan OPD terkait. Adapun materi pokok yang disampaikan oleh Ketua GNPK RI Pusat Haji Basri Budi Utomo adalah terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam tender untuk memenangkan peserta rekanan atau perusahaan tertentu pada e-tendering pengadaan barang atau jasa pemerintah LPSE Kota Pekalongan APBD tahun anggaran 2022 yang diduga penyelenggaraannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana terlampir daftar inventarisasi e-tendering pengadaan barang atau jasa pemerintah LPSE Kota Pekalongan APBD tahun anggaran 2022. Dari Gedung DPRD Kota Pekalongan, TV Pemalang mengabarkan. Karena aturannya pun demikian. Jangankan sudah dilaksanakan, sebelum dilaksanakan pengguna anggaran wajib menetapkan dan mengumumkan ROP melalui sirup, ya kan, sebelum dilaksanakan. Kemudian pengadaannya juga harusnya transparan seperti itu. Ini saya bilang tidak ada di LPS, saya coba cek aja di LPS. Ketika tender-tender dinyatakan gagal, yang bisa menyatakan gagal di sini adalah pengguna anggaran, sebagaimana Perpres nomor 12 tahun 2001. Ini satu ini, kenapa? Kemudian di tender ulang, pesertanya masih banyak, yang ikut satu yang nomor satu top. Nanti kemenangan ditunjuk, karena celahnya itu. Ketika dilayang ulang, pesertanya satu, memenuhi syarat, ya sudah. Jadi saya sampai kemudian yang memasukkan penawaran itu sangat permainannya kurang cantik lah, ya kan. Ini duganya sangat kuat. Terus penurunan angkanya juga sangat minim, 0,1%, 1%, 1,2%. Kalau kita evaluasi dari daerah-daerah sebelah, penurunannya itu masih wajar ya, 7%, 10%, 15% gitu kan. Jadi ini kita kasih tahu. Kemudian ada saya menganalisis ada dugaan terkait dengan pelelangan yang sudah daftar, dibuka, kemudian tiba-tiba digagalkan. Yang menggagalkan pengguna anggaran. Kemudian diulang, yang daftar banyak tapi satu tok yang lain penawaran nanti ditetapkan kemana. Karena aturannya seperti itu, memberikan peluang seperti itu. Cuma persoalannya di sini ketika menggagalkan, harusnya ketika evaluasi penawaran itu dicantumkan di LPSE. Alasannya apa? Apakah SPU-nya, ya kan? Apakah SKK-nya, atau mungkin dukungan lain, ya kan, dari material dan sebagainya, harusnya dicantumkan di situ. Itu nggak dicantumkan. Bagaimana kemudian pengusaha mengevaluasi diri, ya kan? Maunya saya ikut nih, ya kan, terus temenan sudah sungguh-sungguh tiba-tiba digagalkan tapi tanpa ada alasan. Nah terus saya bisa mengoreksi, nggak bisa kan? Jadi kesalahan saya itu apa? Itu maksudnya gitu loh. Dengan jawaban yang normatif tadi, apakah Anda sudah puas? Ya? Dengan jawaban yang normatif tadi, apa sudah puas? Ya, saya begini ya, makanya saya katakan saya tidak ingin debat ya kan. Saya hanya ingin jawaban dari mereka itu seperti apa, karena saya sudah dapat data sekunder, ya kan. Ada data lengkap, ya kan. Kita kesini untuk tabayun lah, ya kan, untuk tabayun, untuk baik-baik. Kalau ternyata kita dengan niat baik-baik ini mereka masih membungkus dengan berbagai macam hal, ya itu terserah, ya kan.
Nah, untuk langkah NPKRI sendiri bagaimana Pak? Apanya? Untuk langkah selanjutnya? Ya jelas kita kan ada SOP-nya Mas. Jadi setelah ini kita kasih kajian, kemudian kita himpun karena sudah ada hampir 100 paket ya.